Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Suroto di channel YouTube Surya Forza. Untuk kali ini saya akan mereview tentang sejarah asal-usul kota Cirebon. Cirebon adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Pada awalnya, Cirebon berasal dari kata Sarumban. Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai, yang kemudian diberi nama Caruban. Carub dalam bahasa Jawa artinya bersatu padu. Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pedagang dari beraneka bangsa, di antaranya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya bangsa Arab, agama, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian pelafalan kata Caruban berubah lagi menjadi Carbon dan kemudian Cirebon. Selain karena faktor penamaan, tempat penyebutan kota Cirebon juga dikarenakan sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan. Maka perkembangan pekerjaan menangkap ikan dan rebon udang kecil di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, petis, dan garam dari istilah air bekas pembuatan terasi yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon. Inilah berkembang sebutan Cairebon, bahasa Sunda air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Tempat wisata di Cirebon diantaranya 1. Telaga Niren, 2. Makam Sunan Gunung Jati, 3. Keraton Kesepuhan, 4. Keraton Kanoman, 5. Taman Air Sunyaragi, 6. Taman Ade Irma Suryani. Masakan khas kota ini sebagai bagian dari wisata kuliner antara lain 1. Sego Jamblang, 2. Sego Longko, 3. Empal Gentong, 4. Docang, 5. Tahu gejrot, 6. Kerupuk melarat, 7. Mendoan, 8. Sate beber, 9. Mie koclok, 10. Empal asem, 11. Nasi goreng Cirebon, 12. Ketoprak Cirebon, 13. Bubur ayam Cirebon, 14. Kerupuk udang. Sejarah Cirebon menurut manuskrip Purwaka Caruban Nagari pada abad 15. Di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh atau Pajajaran. Dan di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman baru di Lemah Wungko 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju Kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman baru diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Ku Cerbon.
Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu, Raja Galuh mengirimkan utusan ke Cirebon untuk menanyakan upeti Rebon terasi ke Adipati Cirebon. Namun ternyata Adipati Cirebon berhasil meyakinkan para utusan atas kemerdekaan wilayah Cirebon. Dengan demikian berdirilah daerah otonomi baru di Cirebon dengan pangeran yang menjabat sebagai adipati dengan gelar Cakrabuana. Berdirinya daerah Cirebon menandai diawalinya kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1631, Cirebon secara politik dan ekonomi berada dalam pengawasan pihak VOC setelah penguasa Cirebon waktu itu menandatangani perjanjian dengan VOC. Pada tahun 1858 di Cirebon terdapat 5 toko eceran, 2 perusahaan dagang. Pada tahun 1865 tercatat ekspor gula sejumlah 200.000 pikulan atau kuintal, dan pada tahun 1868 ada 3 perusahaan Batavia yang bergerak di bidang perdagangan gula membuka cabang di Cirebon. Pada tahun 1877, Cirebon sudah memiliki pabrik es, pipa air minum yang menghubungkan sumur-sumur artesis dengan perumahan dibangun pada tahun 1877. Pada masa kolonial pemerintah Hindia Belanda, tahun 1906 Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cirebon dengan luas 1.100 hektar dan berpenduduk 220 jiwa. Kemudian pada tahun 1942, Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 hektar dan tahun 1957 status pemerintahannya menjadi Kota Praja dengan luas 3.300 hektar setelah ditetapkan menjadi Kota Madya tahun 1965. Luas wilayahnya menjadi 3.600 hektar. Sekian review saya tentang sejarah asal-usul kota Cirebon. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika memang video ini bermanfaat. Tonton juga video kami yang lain yang linknya ada di deskripsi. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan nama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.